Lagi-lagi saya sampaikan bahwa kisah Nabi Yusuf di surah Nabi Yusuf itu kronologis, Bu, jadi enak banget bacanya. Ayatnya dimulai dengan alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nih ada lanjut ayat 3-nya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami akan ceritakan kamu kisah yang paling indah, yaitu kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf tuh padat banget, Pak, padat banget. Kalau Bapak adalah peminat parenting, surat Yusuf bisa dijadikan acuan untuk merumuskan apa teori-teori parenting yang bersifat universal. Kalau Bapak adalah politisi, maka kisah Nabi Yusuf juga memuat dinamika politik yang ada di zaman itu yang relevan dengan sekarang. Saya kasih contoh begini. Nanti di awal kisah Nabi Yusuf itu ada kecemburuan saudara-saudara Yusuf yang kemudian sampai pada titik tertentu mereka niat untuk mencelakai Nabi Yusuf. Pertanyaannya, kenapa sampai ke situ? Nah, nanti ada muncul, ternyata kita harus bisa memahami karakter anak, misalnya seperti itu. Nanti kita punya anak tuh ada yang gampang belajar, ada yang punya prestasi banyak, ada yang biasa-biasa saja. Kita sudah melakukan yang sama, perlakuan kita sama pada semua anak, tetapi rasa cemburu tetap ada, Pak. Anak yang itu kok menang mulu, anak yang itu kok dapat pujian terus. Padahal lebaran beli baju sama, dibeliin semua, jajannya sama, kamarnya sama, semua sama. Tetapi karena kita tidak peka, akhirnya anak kita timbul, kok dia lagi yang dipuji, kok ini lagi. Nah, ini terjadi pada kisah Nabi Yusuf. Lumrahnya ya anak-anak itu akan tumbuh berkembang sama-sama bahagia, sama-sama seperti keluarga kebanyakan, tetapi nanti akan ada dinamika yang dicontohkan dalam surah Nabi Yusuf. Ada satu nabi, ada satu anak, tampilannya sempurna, Pak. Anaknya cakep banget, anaknya baik banget, anaknya pinter banget, anaknya rajin banget. Jam 3:30 udah bangun, beresin kamar, lalu sholat tahajud. Ini anak kecil, bapaknya kan pasti muji, dipoto, taruh di DP WA, anak saya jam 3:30 udah tahajud. Anak yang lain baca, dia bangun jam 6:30, wah adek dipuji lagi, saya nggak dipuji. Nah, itu membekas. Ternyata kisah seperti ini ada Nabi Yusuf, dan akhirnya terakumulasi sehingga kemudian yuk kita celakai Yusuf, karena kalau begini terus kita aduh gimana gitu ya. Nah, itu kalau parentingnya, dan ini nanti ada banyak lagi beberapa ayat yang bisa diambil teori parenting, dan saya bukan ahli parenting, cuma kira-kira ada beberapa yang bisa dijadikan teori dalam parenting itu saja.